Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ramadhani dengan NIM 230104024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kepanduan pramuka. Pada materi ini ada beberapa indikator. Yang pertama yaitu apa definisi dari ilmu pengetahuan umum, kemudian apa yang dimaksud dengan semapur, ketiga bagaimana sejarah semapur dan bagaimana kegunaan semapur. Kemudian yang kelima, bagaimana prinsip dan karakteristik semapur. Kemudian bagaimana cara belajar semapur. Ketujuh, bagaimana cara pengiriman semapur. Yang pertama yaitu pengertian ilmu pengetahuan umum. Ilmu bukan sekadar pengetahuan, akan tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Kemudian yang kedua, definisi dari semapur. Semapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong atau dengan sarung tangan. Informasi yang dapat dibaca melalui posisi bendera atau tangan. Namun kini yang umumnya digunakan adalah bendera. Kemudian yang ketiga, sejarah semapur. Semapur adalah program yang dibangun oleh E.W. Dijkstra pada akhir tahun 1960, seorang ilmuwan dari Rotterdam, Belanda. Pada tahun 1967, Dijkstra mengajukan suatu konsep di mana kita memakai suatu variabel integer untuk menghitung banyaknya proses yang sedang aktif atau yang sedang tidur. Tipe variabel ini dinamakan dengan semapur. Tahun-tahun berikutnya maupun banyak dipakai sebagai primitif dari mekanisme sinkronisasi yang lebih tinggi dan kompleks lagi. Sebagai contoh, monitor dari Java. Selain untuk hal tersebut, kebanyakan semapur juga digunakan untuk sinkronisasi dalam komunikasi antar device atau perangkat keras. Dalam format paling sederhana, semapur adalah lokasi di dalam memori yang nilainya dapat diuji dan diset oleh lebih dari satu proses. Yang keempat, kegunaan semapur. Isyarat ini bisa digunakan hubungan antara kapal dengan kapal lain atau kapal dengan darat atau sebaliknya. Semapur ini sangat tergantung keadaan cuaca, waktu dan lingkungan serta jarak, sehingga jarang dipakai oleh tim SAR yang melakukan pencarian di hutan atau gunung. Kemudian prinsip dan karakteristik semapur. Beberapa prinsip semapur, dua proses dapat saling berkaitan atau menentukan proses yang lain dengan memanfaatkan signal-signal. Sebuah proses akan dihentikan oleh proses yang lain ketika mendapatkan signal tertentu. Suatu proses akan menunggu di proses setelah nilai integer menjadi 0. Selanjutnya sinyal akan dilakukan increment dengan penambahan satu titik semapur dengan satu. Semapur merupakan variabel bertipe integer yang diakses oleh dua operasi atomik standar, yaitu wait dan signal. Terdapat dua operasi terhadap semapur, yaitu down dan up. Kemudian cara mudah belajar semapur. Untuk memudahkan seorang belajar semapur, kita harus belajar berseri, sedikit demi sedikit ditambah hafalan dan dikatakan. Untuk itu semapur dikelompokkan dalam 7 lingkaran semapur. Kemudian tata cara pengiriman semapur. Memilih tempat sikap saat mengikuti berita dengan semapur. Yang pertama, pilihlah tempat dengan latar belakang yang kontras dengan warna bendera yang digunakan. Kemudian yang kedua, hindarkan arah sinar matahari yang menyilaukan penerima atau pengirim. Yang ketiga, sikap badan adalah itu berdiri tegak, kaki dibuka atau kangkang. Pada saat tidak mengirim isyarat, bendera disilangkan di depan kaki. Kemudian cara memegang tongkat bendera. Yang pertama itu tongkat dipegang dengan tangan, jari telunjuk lurus tongkat atau tidak ikut
menggenggam tongkat. Ini untuk menjaga agar posisi tongkat segaris lurus dengan tangan kita. Kemudian selama mengirim isyarat tangan dan lengan dijaga tetap lurus dengan tongkat bendera. Gerakan bertumpu pada sendi peluru di bahu. Kemudian kirimkan isyarat dengan mantan dan jari ragu-ragu. Biarkan gerakan yang tidak perlu dan membingungkan. Apabila isyarat yang hendak dikirim lupa, tetaplah berhenti pada huruf terakhir. Pikirkan hingga teringat kembali dan baru lakukanlah gerakan. Kemudian usahakan bendera tidak terlipat pada tongkatnya. Itulah yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.